Jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah negara Asia Tenggara terus meningkat. Per Senin, 1 Desember 2025, lebih dari 1.140 orang dilaporkan meninggal. Para ahli memperingatkan bahwa skala bencana tahun ini dapat menjadi gambaran masa depan ketika iklim semakin menghangat. Indonesia menjadi negara yang paling terpukul, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 604 orang tewas, sementara 464 lainnya masih hilang. Di Sri Lanka, pemerintah menyatakan keadaan darurat dan meminta bantuan internasional setelah siklon Ditwah memicu banjir besar dan tanah longsor. Pemerintah melaporkan 366 korban tewas, serta 367 orang hilang. Presiden Anura Kumara Dissanayake menyampaikan bahwa negara tersebut tengah menghadapi bencana alam terbesar dan paling menantang dalam sejarah Sri Lanka. Dan ia berjanji akan melakukan pemulihan besar-besaran. Bantuan internasional berdatangan dari India, Pakistan, Bangladesh, hingga Jepang, namun otoritas Sri Lanka menilai dukungan tambahan masih sangat diperlukan. Di Thailand, korban tewas naik menjadi 176 orang seiring banjir berkepanjangan di wilayah selatan. Selain upaya bantuan, pemerintah mendapat sorotan publik karena respons yang dinilai lamban. Dua pejabat lokal telah diskors. Sementara itu, Save the Children mencatat sekitar 76.000 anak tidak dapat kembali sekolah. Malaysia juga terdampak, terutama di Perlis, dengan 3 korban jiwa akibat hujan ekstrim yang merendam berbagai kawasan. Interaksi dua sistem besar, topan koto siklon senyar. Para ahli meteorologi menjelaskan bahwa bencana ini dipicu oleh interaksi dua sistem cuaca besar, topan koto di Filipina dan siklon senyar yang terbentuk secara tidak lazim di Selat Malaka. BMKG menyebut kemunculan senyar sebagai fenomena yang langka. Thailand mencatat curah hujan tertinggi dalam 300 tahun di kota Hatyai pada 21 November, mencapai 335 mm dalam satu hari. Sementara itu, di Sri Lanka, curah hujan pemecah rekor memperparah banjir hingga merendam kota-kota besar dan memicu tanah longsor di kawasan berbukit. Gian Marco Mengaldo, peneliti dari National University of Singapore, menyatakan bahwa perubahan iklim meningkatkan intensitas badai tropis melalui pemanasan suhu laut dan naiknya kelembaban atmosfer. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak setiap topan akan semakin kuat, peluang terjadinya badai dahsyat dengan curah hujan lebat dan angin ekstrim meningkat signifikan dalam iklim yang lebih hangat. Melihat skala kerusakan saat ini, para ahli memperingatkan bahwa adegan kehancuran di Asia Tenggara pada musim monsun kali ini berpotensi menjadi norma baru dalam beberapa dekade mendatang, bukan lagi pengecualian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.